Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, umumnya masyarakat Minangkabau dimanapun berada yang dapat mendengarkan dan menyaksikan video pendek kita pada saat ini. Kembali kita bertemu dengan tema pokok talipek di kambang, talamun di kakek. Maka pada hari ini kita akan subtemanya adalah nama Minangkabau terdiri dari dua suku kata. Nama Minangkabau terdiri dari dua suku kata, yaitu Minang dan Kabau, yang mana kita selalu atau harus memang selalu memilih Minangnya dan berusaha tidak dan di belakang. Kalau kita sampai memilih yang belakang, maka M-nya hilang. Aku bapak-bapak, ibu-ibu yang hamba hormati, Minanglah sebuah nama dari suatu masyarakat yang mempunyai peradaban dan budaya yang sangat tinggi, yang telah teruji dalam kurun waktu ratusan tahun yang lalu. Pada masa lalu, mungkin juga pada masa sekarang, apabila kita mendengar nama Minang, maka kita akan membayangkan sebuah masyarakat yang mengandung filsafat adat bersandi sarak bersandi kita bola. Sarak mengatur, adat memakai, alam terkembang jadi hulu, dan menjadikan budi sebagai landasan dalam kehidupan. Minang, tanda-tanda Minang adalah tanda-tanda Minang. Seseorang yang memakai Minang ialah selalu berusaha mempertimbangkan ucapan, perbuatan, serta berusaha menjaga keseimbangan antara dia dengan dirinya, antara manusia atau dengan manusia lainnya, antara manusia dengan alam sekitar, atau dan antara manusia dengan Khalik Maha Pencipta. Hal itu adalah dipraktekkan dalam kehidupan, langkah selangkah madang surui, kato sepatah akiakan. Jika berjalan, selalu berusaha memelihara kaki. Jika mawai, memelihara tangan. Jika berbicara, memelihara mulut. Kaki jangan sampai terancah, tangan jangan sampai terjambo, mulut jangan sampai terdorong. Pikir pelito hati, tanang saribuaka, dipikirkan sadonan, dipikirkan dan sekali dipikirkan, akan tetapi tidak dikatakan semua yang terpikir. Jika gapua, jangan atau tidak membuang lama. Cadia indak membuang kawan, kok tinggi indak maimpok, kok gadang indak melendo, kok cadia indak menjua, kok runcing indak mencucuk, tajam dan indak melukoi. Mentang-mentang
roda sedang diateh, tampuak sedang bergatah, daun sedang berminyak, kita pun sedang berkuasa, atau usaha kita sedang hebat, punya anak buah, punya anggota. Maka jangan sampai atau selalu dijaga ucapan dan perbuatan, jangan sampai menyakiti orang lain. Mulut manih, kucing dan murah, rupa elok baso ketujuh, orang berbudi elok baso dalam berbudi baradat kulo. Jika dia seorang perempuan, digambarkan jalannya seganjua lalai, dari pai surui nalabiah, alu tatarong patah tigo samui tepi jai daman. Kanduannya badan tiang dan tiang, tagangnya berjelo-jelo. Artinya dalam kelembutan ada ketegasan, dan dalam ketegasan ada kelembutan. Hal ini seperti dikisahkan dalam cerita Sabai Nanalui. Bagaimana Sabai Nanalus sewaktu akan menuntut balas terhadap Rajonan Panjang, sewaktu ayahnya Raja Bebanding ditembak dan dibunuh oleh Rajonan Panjang. Di situ dia menuntut balas. Dia katakan, jangan di kapal mandi lagi, mandi baku suak ke Muaru, jangan disasal mati lagi, mati ditembak anak daun. Ini namanya kandua badan tiang dan tiang, tagang berjelo-jelo. Semuanya itu didasarkan dengan raso pareso. Raso ialah perasaan, sedangkan pareso adalah akal pikiran. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Keseimbangan itu, maka timbullah keadilan. Terletaklah suatu di tampeknya, lama di awak, ketujuh di orang. Awak mendapat, orang tidak kehilangan. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu yang hamba hormati. Yang kedua, kabau. Kabau sepertinya sudah kita ketahui, di mana seekor kerbau yang badannya gadang, tapi tidak punya aturan, tidak punya akal. Apabila dia diikat hidungnya, ditarik, anak kecil pun bisa bawa. Tetapi apabila dia lepas, maka dia akan merusak tanaman, harta benda, sawah ladang orang lain. Karena baginya, sawah tidak berpematang, ladang tidak berbintala. Artinya apa? Keseimbangan inilah. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah tanda-tanda K. Maka hati-hati kita. Minangkabau, satu dua suku kata yang disatukan, yang artinya sangat berjauhan. Seperti kita telah sampaikan tadi di atas, bahwa Minang itu mengandung nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lama dia awak ketujuh diorang, memakai pikir palituati, raso pareso, encing tak mencucuk, tajam tak itu telah kita jelaskan. Segala perbuatan kita pikir. Sebelum mengecek, dipikirkan, memakai alua patui, kato nampe, mendakta, mendaki, menajun, melereng. Itulah Minang. Sedangkan kabau tidak punya aturan. Maka hati-hati. Ada orang yang mengatakan tidak usah beradat. Ini udah zaman modern, udah ketinggalan. Adat itu udah kuno. Sekarang antam-antam aja. Tapi dia mengaku Minangkabau. Maka pada saat itu yang diambil adalah kabaunya atau K-nya. Hilang M-nya, tinggal K. Ada orang yang bertemu sesama Minang, pingin berceramah, pingin
berkenalan dengan baik, ditanya di mana Bapak tinggal. Nama asalnya di Minang itu. Dia katakan sebuah daerah di Minangkabau. Ibu ambo apa? Ambo asalnya dari sebuah, atau dikatakanlah dari Meninjau umpamanya. Tapi ambo Sultan Batawi. Jadi ibunya diakui orang Meninjau, orang Minang, tapi dia mengaku tidak orang Minang, dia orang Betawi. Ini kan namanya benci tapi rindu. Dia mengakui Minang, dia membanggakan Minang, tapi pada saat itu yang diambil adalah K-nya, M-nya hilang. Aku bapak-bapak, ibu-ibu, itulah barangkali pada masa lalu orang-orang Minang apabila kehidupannya di rantau belum bagus, masih belum baik, atau mungkin di terminal, dia tidak mengaku orang Minang. Kenapa Pertamina mengatakan aso hilang dua tak bilang? Kalau tidak hilang, kalau tidak terbilang. Kalau dia memang belum berhasil, dia hilang. Tapi kalau dia udah berhasil, dia akan terbilang, dia akan mengatakan dia Minang. Karena dia tidak mau orang lain malu. Karena malu nak dapat dibagi, suku nak dapat dianjak. Tagak suku dibela suku, tagak kampung dibela kampung, tagak negari dibela negari, tagak negara dibela negara. Sebaliknya, apabila berselisih bersuku, diselesaikan berkampung. Selisih berkampung diselesaikan bernegari. Begitu seterusnya. Aku bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kita harus memilih, harus menentukan pilihan Minang, berbudi luhur, berakhlak mulia. Apabila tidak, berarti yang kita ambil yang di belakang. Inilah barangkali pada tahun 2000-an Bapak Profesor Dr. Pasli Jalal mengatakan, dia selalu mengatakan berminang-minang, kita berminang-minang. Sewaktu dia ketua Gebu Minang 2000-an, dia katakan berminang-minang. Maka istilah Pak Pasli itu sampai sekarang masih dipakai. Jadi tidak ada mengatakan berkabau-kabau. Kalau lain memakai raso preso alua patut meletakkan satu di tampeknya, berarti lain berminang-minang. Tapi kalau indah, berarti kita berkabau-kabau. Pilih mana? Tentu kita pilih. Jadi Minang itu kita tidak boleh, harus beradat. Kalau tidak mau beradat, jangan dipakai Minang. Pakai Sumatera Barat. Atau pakai yang lain. Dia pakai Minang tapi tidak beradat. Ini Mamang, dia katakan ada sudah kuno, itu dulu itu. Mama itu dulu, sekarang ayah. Lupa dia bahwa Minangkabau itu menghanut Arato Pusako, itu adalah Arato adat. Dibuat, dijual tidak dimakan Bali, digadai tidak makan sandu, dibubui tidak layu, dianjak tidak mati. Darahnya mengalir terhadap diri kita, seluruh masyarakat Minang. Demikian saja, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.